Sekarang kita bahas negatif binomial distribution. X adalah random variable yang menunjukkan banyaknya percobaan independen yang dilakukan untuk menghasilkan R sukses. Ingat bahwa yang kita hitung di sini adalah banyaknya R sukses yang terjadi, ya, dengan peluang sukses yang terjadi sebesar P. Saya akan coba ilustrasikan seperti berikut. Kalau X sama dengan 1, itu artinya dengan 1 kali percobaan muncul sebanyak 1 kali sukses. Kemudian, untuk X sama dengan 2, kalau yang kita amati, perhatikan ilustrasi berikut, yaitu perbandingan antara kasus geometrik dengan kasus negatif binomial. Pada kasus geometrik, kita hanya berfokus pada banyaknya percobaan sampai muncul sukses pertama kali. Karena itu dalam distribusi geometrik, jumlah suksesnya hanya muncul sekali. Dan sebanyak X-1 percobaan adalah tidak sukses atau gagal, gitu. Sehingga banyaknya peluang dalam kasus geometrik peluang gagal akan ada sebanyak X-1 kali, dan peluang berhasilnya akan muncul sebanyak 1 kali. Di kasus atau di distribusi negatif binomial, kita tidak concern dengan sukses pertama kali. Yang kita concern adalah banyaknya sukses yang kita amati. Misalkan kita punya pengamatan terhadap R sama dengan 3. Artinya, berapapun percobaan dilakukan, yang penting sudah muncul 3 kali sukses, maka percobaan itu dihentikan. Karena itu, nilai random variable terkecil adalah sebesar R. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 4, artinya kita membutuhkan 4 kali percobaan untuk menghasilkan sukses sebanyak 3 kali. Kombinasi yang mungkin adalah percobaan pertama gagal dan 3 percobaan berikutnya sukses semua. Atau percobaan pertama berhasil, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga dan keempatnya berhasil. Atau bisa juga percobaan pertama dan keduanya berhasil, percobaan ketiganya gagal, dan percobaan keempatnya berhasil. Artinya, dari 4 kali percobaan itu muncul 3 kali kejadian berhasil dan 1 kali kejadian gagal, karena kita berfokus pada 3 kali sukses dalam X kali percobaan. Untuk memperjelas lagi, saya coba ilustrasikan dengan banyaknya percobaan 5 untuk memperoleh 3 kali sukses. Maka kombinasi yang muncul ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu bisa gagal, gagal, sukses, sukses, sukses. Bisa juga sukses, gagal, sukses, gagal, sukses. Bisa sukses, gagal, gagal, sukses, sukses. Bisa gagal, sukses, sukses, gagal, sukses. Bisa sukses, sukses, gagal, gagal, sukses. Dan gagal, sukses, gagal, sukses, sukses. Total kombinasinya diperoleh dari 5 kurang 1 kombinasi 3 kurang 1, yaitu sebanyak 6. Inilah pembeda antara negatif binomial dengan geometrik. Dengan demikian, fungsi peluang untuk negatif binomial adalah X-1 kombinasi R-1 dikalikan P pangkat R dikalikan Q pangkat N-R. Dari persamaan fungsi peluang ini, catat bahwa banyaknya sukses ada sebanyak R dan banyaknya percobaan adalah mulai dari R, R plus 1, R plus 2, dan seterusnya sampai banyaknya sukses diperoleh sebanyak R kali. Nah, di sini 1 muncul ini karena pada percobaan terakhir harus berhasil. Sementara R-1 percobaan lainnya ada pada kombinasi di percobaan-percobaan sebelumnya.
Kita buktikan bahwa jumlahan semua peluang untuk negatif binomial adalah 1. Sigma X mulai dari R sampai dengan tak hingga, dari X min 1 kombinasi R min 1 P pangkat R kali Q pangkat X min R sama dengan 1 bisa dibuktikan bahwa sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga dari kombinasi I tambah R min 1 dari Q pangkat I sesungguhnya adalah penjabaran dari 1 min Q pangkat min R, atau kita ingat bahwa ini adalah binomial theorem tetapi dengan pangkat negatif. Kalau persamaan PDF dari negatif binomial ini kita coba modifikasi, di mana X min R-nya kita ubah menjadi I, dan X-nya kita ubah menjadi I tambah R, maka pada saat X sama dengan R, I-nya akan berubah menjadi X min R atau I-nya mulai dari 0. Sebaliknya, X min 1 akan berubah menjadi I tambah R min 1, yang lainnya tetap. Sehingga dari persamaan ini akan muncul P pangkat R dikalikan sigma I dari 0 sampai tak hingga dari I tambah R min 1 Q pangkat I. Ini sendiri adalah 1 min Q pangkat min R. 1 min Q sendiri adalah P, sehingga P pangkat R dikalikan P pangkat min R adalah sama dengan 1. Sekarang kita bahas MGF dari negatif binomial, yaitu expected dari E pangkat TX, sigma X mulai dari R sampai tak hingga dari E pangkat TX dikalikan PDF dari negatif binomial. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita coba modifikasi X min R-nya dengan Y, sehingga X-nya adalah kita ubah menjadi Y tambah R, dan X min 1 akan diubah menjadi Y ditambah R dikurang 1. Sehingga dari sini diperoleh E pangkat TR itu kita keluarkan dari sigmanya, sementara E pangkat TY-nya kita gabungkan ke Q pangkat Y. Di sini Q pangkat T Y. Lalu P pangkat R-nya juga kita keluarkan dari sigmanya. Nah, persamaan terakhir ini sesungguhnya adalah binomial, negatif binomial ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah sesungguhnya persamaan binomial dengan pangkat negatif sebesar min R dan variabelnya adalah QE pangkat T. Nah, dengan demikian maka MGF untuk negatif binomial adalah PE pangkat T, ini PE pangkat T, ya, PE pangkat T pangkat R gitu ya, dibagi dengan 1 min QE pangkat T juga dipangkatkan R. Nah, nama negatif binomial sesungguhnya diambil dari persamaan di sini, karena negatif binomial adalah berasal dari binomial distribution dengan pangkat negatif min R. Nah, dengan diperolehnya moment generating function untuk negatif binomial, kita sekarang bisa mengembangkan mencari expected value atau min-nya dengan turunan pertama dari MGF di titik T sama dengan 0. Silahkan diturunkan persamaan MGF-nya, maka akan diperoleh expected value dari negatif binomial sebesar R dibagi P. Kita juga bisa memperoleh momen ke K di sekitar titik 0 dengan cara mencari expected dari X pangkat K, yaitu sigma dari X mulai dari R sampai tak hingga dari X pangkat K dikalikan PDF dari negatif binomial. Di sini kita modifikasi sedikit dengan mengeluarkan X dan sehingga X pangkat K min 1 ini adalah modifikasi dari X pangkat K, dan sisanya tidak ada perubahan. Nah, mengapa kita membutuhkan mengeluarkan X dari X pangkat K? Supaya ada bentuk X dikalikan X min 1 kombinasi R min 1, ini akan berubah dengan sendirinya menjadi R dikalikan X kombinasi R. Ingat, ini adalah identitas dari kombinasi yang pernah saya share pada video-video sebelumnya. Kemudian dikalikan P pangkat R, Q pangkat X min R.
Dengan demikian, maka kita bisa mengeluarkan R dan P di sini supaya ada kesamaan X-1, R-1, X-R. Dari sini kita bisa memodifikasi ke bentuk penyelesaian berikutnya. Oke, sekarang kita misalkan kalau X ditambah 1 itu adalah Y. Maka persamaan terakhir ini akan menjadi EX pangkat K R per P sigma Y sama dengan R tambah 1 sampai tak hingga dari Y dikurang 1 R dikalikan Y min 1 X pangkat min 1 P pangkat R min 1 dikalikan Y dikurang R ditambah 1. Nah, persamaan ini sesungguhnya adalah expected value dari Y dikurang 1 pangkat K min 1. Jadi ini kita ambil nih, Y min 1 pangkat K min 1. Jadi expected dari Y min 1 X pangkat expected dari Y min 1 pangkat K min 1. Persamaan ini. Nah, kalau diperhatikan, ini sesungguhnya adalah negatif binomial juga, tetapi dengan parameter R plus 1 sukses, dengan peluang sukses sebesar P. Dari persamaan terakhir ini kita bisa memperoleh expected value atau momen pertama di sekitar titik asal sebesar R per P dengan mengganti K-nya sama dengan 1, ya 1 dikurang 1 0, sehingga ini expected dari 1 adalah 1 R per P. Nah, untuk expected Y-nya, ingat bahwa ini adalah negatif binomial dengan parameter R plus 1. Karena itu expected value untuk Y negatif binomial dengan parameter R plus 1, P adalah R plus 1 dibagi P. Sehingga expected X kuadrat atau momen kedua di sekitar X asal, ya, R per P dikalikan expected Y kurang 1, sehingga R bagi P dikalikan R tambah 1 bagi P min 1. Nah, cara lain pembuktian ini bisa juga dengan cara X-nya kita ganti dengan Y min 1 pangkat K, lalu diselesaikan R per P expected dari Y min 1 pangkat K min 1. Untuk expected Y dikurang 1 akan sama dengan expected Y dikurang 1 sama dengan R per P. Atau expected Y sama dengan R ditambah 1 per P gitu ya. Kemudian expected Y dikurang 1 kuadrat akan sama dengan R per P ekspektasi Y dikurang 1, sehingga diperoleh expected E kuadrat adalah R per P, R plus 1 per P kurang 1, sama seperti yang diperoleh pada penyelesaian sebelumnya. Dari expected X pangkat 2 ini, atau dari momen kedua di sekitar titik asal ini, kita bisa menghitung varians dari negatif binomial dengan cara seperti ini, yaitu EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Ini EX kuadratnya. Ini EX pangkat 2. Kita selesaikan persamaan ini, diperoleh varians untuk negatif binomial sebesar R dikalikan 1 min P dibagikan P kuadrat.